Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hingga saat pagi hari ini kita masih diuji oleh Tuhan untuk sabar, untuk menahan kerinduan bertemu satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian punya perasaan yang sama dengan saya sebagai gembala saudara sekalian. Sebelum saya persiapkan khotbah pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini, saya menyempatkan telepon dengan Bapak Pendeta Paulus, rekan sesama kita hamba Tuhan GBI. Beliau mengatakan bahwa sangat bijak kalau sampai pada hari ini kita masih mengikuti aturan yang dipakai oleh pemerintah, terutama dalam hal menjaga diri masing-masing, terutama bagi para hamba-hamba Tuhan yang mengemban pelayanan bagi gereja masing-masing. Kita menunggu sampai saatnya di mana pemerintah mengumumkan secara aklamasi seluruh bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena bagian daerah-daerah di negeri kita Indonesia ini masih ada kejadian-kejadian yang menonjol, khususnya provinsi yang bersebelahan dengan kita, Jawa Timur. Nah, untuk itu cara yang harus kita pakai, terutama dalam hal berfellowship, bersekutu bersama-sama, ya kita gunakan seperti ini selama 2 bulan lebih. Kita menahan kerinduan untuk bertatap muka secara fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang saya persiapkan pada pagi hari ini, renungan yang kita berbagi bersama untuk diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus dengan bijak menjaga hati. Ya. Tema yang saya buat pada pagi hari ini adalah jaga hatimu. Ayat yang saya ambil bacaan terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dan Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan ayat 38. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan merupakan hal yang kebetulan kalau Tuhan menempatkan salah satu organ daripada tubuh kita, dan itu adalah organ yang teramat penting, yang terpenting, yaitu hati. Ditempatkan oleh Tuhan pada rongga dada, atau tepatnya di tengah-tengah anggota tubuh secara keseluruhan. Hati memegang peranan yang penting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan menempatkan hati sebagai salah satu bagian organ yang amat vital dalam kehidupan manusia. Ya, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah poin yang pertama. Kemudian saya catat, saya tulis di sini poin yang kedua, karena dosa maka fungsi hati menjadi trouble
atau tidak beraturan. Itu ayatnya bisa dibaca dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Poin yang ketiga adalah 2 poin yang di atas kita mengetahui hati dan mulut, lidah itu bertautan satu sama lain. Antara mulut dan hati berdasarkan Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik juga buahnya. Jadi pohon itu bisa dikatakan baik atau tidak, itu dikenali daripada jenis buahnya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus menempatkan atau memulihkan organ hati kita itu sebagaimana mestinya. Ya. Tadi saya katakan bahwa hati itu adalah merupakan tempat di mana air kehidupan itu seharusnya bisa diminum, direguk hingga puas. Minggu yang lalu kita baru merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur mengatakan seperti rusa yang merindukan air, demikian aku haus akan Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa kebutuhan pokok daripada kehidupan manusia, selain daripada kebutuhan sehari-hari yang dapat kita resap, ya, makanan, minuman, dan segala jenis buah-buahan yang bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika saudara dan saya dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, maka Tuhan mengambil hati manusia, ya, dipulihkan. Hati manusia yang sudah dikuasai oleh bujukan daripada iblis, sehingga fungsinya itu menjadi trouble, tidak beraturan. Ya, saudaraku sekalian, melalui pencurahan kuasa Roh Kudus, peranan yang penting dijamah oleh Tuhan itu adalah hati manusia. Hati manusia. Ya, kitab Perjanjian Lama para nabi menubuatkan apabila terjadi pencurahan Roh Kudus, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan, juga manusia dengan sesamanya itu dipulihkan. Ya. Di dalam kitab Nabi Zakaria juga mengatakan, aku akan memulihkan hubungan antara bapak dan anak, antara orang tua dan anak. Itu bisa dijabarkan antara, katakanlah itu sebagai bangsa, ya, sebagai warga negara yang baik, akan mengerti tanggung jawab, akan mengerti dedikasi yang dilakukan untuk negaranya. Itu berarti bahwa seorang bawahan harus taat kepada pemimpin. Seorang hamba taat kepada tuannya, majikannya. Dan banyak hal lagi yang bisa dijabarkan di situ.
Poin yang keempat, menjaga hati agar tetap kondusif, agar hubungan kita dengan Tuhan dan sesama tetap baik. Ya. Itu ayatnya bisa dibaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Poin berikutnya yaitu poin yang kelima, segala bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama harus diwujudkan dengan motivasi mengasihi. Ayatnya adalah Amsal pasal 27 ayat yang ke-6. Masih dalam hal hubungan pemahaman kita kepada pencurahan Roh Kudus yang hari-hari ini boleh diperingati oleh karangan Kristen, fungsi Roh Kudus dicurahkan, dipenuhkan di dalam hati setiap orang yang percaya. Maksudnya adalah segala bentuk pelayanan apapun yang kita lakukan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama di antara kita anggota jemaat, maka amat penting supaya hati itu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, dikendalikan oleh kuasa, baik itu karunia-karunia, baik itu bermacam buah roh, di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, semuanya itu diberikan kepada jemaat untuk saling membangun, untuk membangun bersama-sama sebagai anggota tubuh. Dan Kristus sendiri sebagai kepala memberikan inspirasi, memberikan pewahyuan. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini bukan berarti bahwa selama 24 jam setiap hari Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa terus. Tidak. Tuhan Yesus berada di sebelah kanan tahta Allah Bapa adalah itu gambaran kiasan tentang otoritas yang diberikan kepada nama Yesus berhubungan dengan kasih setia daripada Tuhan Yesus dalam hal pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi otoritas sebagai anak Allah yang sudah menyelesaikan pekerjaan untuk penyelamatan manusia daripada dosa, itu Tuhan Yesus masih sangat turut campur tangan dalam hal membangun gereja, dalam hal membangun jemaat. Maka dikatakan di dalam surat Efesus itu, Tuhan Yesus Kristus itu masih berfungsi sebagai kepala gereja. Kalau Tuhan Yesus berfungsi sebagai kepala gereja, kita mulai berpikir, apa yang terkandung di kepala, di dalam otak, di dalam pemikiran kita, itu bersumber dari inspirasi yang datang daripada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Kemudian peranan daripada Roh Kudus itu adalah membantu para pelayan gereja melengkapi dengan berbagai karunia. Itu pun bersumber dari Allah Bapa. Jadi kita dapat melihat di sini fungsi daripada Tritunggal Allah. Baik itu Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, kemudian Tuhan Yesus sebagai Allah Sang Putra yang menjadi perantara, menjadi penebus, menjadi imam besar
menjadi juru syafaat dengan Roh Kudus yang merupakan oknum Tritunggal daripada Allah. Yang ketiga, kita dapat melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada kerjasama di antara Tritunggal ini. Ya. Jadi kita paham mengenai Tritunggal Allah, bukan berarti Allah kita itu tiga, terpisah-pisah, tidak. Ya, sama seperti tubuh yang merupakan gambaran daripada badan, jiwa, dan roh, itu menjadi satu, walaupun fungsinya itu berbeda-beda. Ya. Fungsi anggota daripada badan untuk menjalankan aktivitas secara faktual, secara nyata. Kemudian jiwa itu masih berhubungan dengan pikiran. Ya, kalau berbicara mengenai pikiran itu masih ada bertautan erat dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian peran yang ketiga daripada Allah Tritunggal, Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila Ia datang, Ia akan mengingatkan, Ia akan mengajarkan apa-apa yang sudah Aku ajarkan kepadamu. Ya. Pesan-pesan yang penting berhubungan dengan kesinambungan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentunya di dalam hal ini berhubungan dengan pembangunan tubuh Kristus. Itu berjalan terus-menerus. Ya. Allah tidak pernah absen sedetik pun. Ya. Seperti denyut nadi, tidak pernah berhenti. Apakah pada waktu kita tidur, apakah pada waktu kita lagi istirahat, atau apakah pada waktu kita melakukan aktivitas apapun, denyut nadi itu terus jalan. Demikian juga kuasa Allah dengan segala hikmatnya, dengan kuasanya, dengan berbagai karunia, menyertai para pelayan hamba-hamba Tuhan sampai pada saat ini. Kita bersyukur bahwa hingga saat ini saya tetap mempercayai pemeliharaan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Harapan saya sama seperti yang saya alami sebagai yang memimpin jemaat, yang mengembalakan jemaat. Jangan anggap atau jangan rasakan kesendirian saudara karena sudah lama kita tidak bisa bertemu. Itu berarti hubungan, itu berarti aliran kasih itu berhenti dengan sendirinya. Tidak. Secara kontinu harapan saya seperti itu tetap mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing sambil mengingat kasih yang daripada Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, meliputi atau melintasi segala situasi dan kondisi, baik susah maupun senang. Ya, kemarin saya katakan, apakah musim kemarau atau musim penghujan, itu tidak ada bedanya. Kasih yang daripada Tuhan mengalir terus di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya walaupun Bapak Ibu Saudara renggang dalam tatap muka secara fisik, baik dengan satu dengan yang lain, terlebih juga dengan saya sebagai gembala sidang, harapan saya jangan terputus persekutuan saudara secara pribadi dengan Tuhan,
Juga harapan kita tentunya seperti pepatah mengatakan, jauh di mata tetapi dekat di hati. Saya percaya perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian masih tetap sama. Beberapa orang yang bisa saya jumpai sewaktu-waktu, aduh empun kangen kepengin enggal ngalami persekutuan kados wingi uni. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum saya mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, saya sempat telepon dengan Bapak Pendeta Paulus, Gembala Sidang GBI Dr. Cipto, tetap konsisten bahwa kita harus berjalan sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal mengupayakan supaya virus pandemi ini bisa segera berakhir. Ya. Memang ada tatanan baru, ya, ada new new normal, ya. Ya, saudara sekalian, bagi orang yang tidak punya pengetahuan, diambil secara sembarangan. Pemerintah mengizinkan situasi dan kondisi bisa normal, sehingga kita melakukan apa saja aktivitas kita seperti yang lalu-lalu. Bukan begitu. Tatanan normal yang harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia, terutama bagi orang yang mengerti tatanan ini, harus dilakukan secara bertanggung jawab. Saya memang agak terpancing karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran adanya tempat-tempat ibadah yang bisa dilonggarkan, bisa melakukan aktivitas bagi jemaahnya, bagi jemaat. Tapi ketika saya berkonfirmasi dengan Bapak Pendeta Paulus, jangan dulu Pak. Kita tidak mengerti apa yang harus kita jalani ketika kita mengadakan pertemuan, walaupun itu jaga jarak. Tapi masih harus disertai dengan syarat-syarat yang lain. Kalau komponen ini tidak bisa terpenuhi, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu akan sangat berisiko. Terlebih-lebih kalau itu terjadi di antara kalangan jemaat, di antara kalangan gereja, bukan hanya kita yang menanggung risiko, tetapi nama Tuhan tidak dimuliakan, tetapi dipermalukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, harapan saya pada pagi hari ini atas poin-poin yang saya sampaikan menjadi catatan bagi kita semua, dengan harapan supaya ini boleh menjadi pemandu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap buka Alkitab, renungkan firman Tuhan di dalam kesendirian itu. Entah berapa menit yang saudara Bapak Ibu sekalian bisa sisakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Maksudnya supaya di dalam kerenggangan ini kita dapat terus, tadi walaupun jauh dengan fisik, tapi hati masing-masing tetap terjaga. Ya, persekutuan, ketautan, ya, keterikatan satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus dapat berjalan terus tanpa harus dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang memang kita harapkan kalau ini bisa cepat mereda sambil menunggu dengan sabar, menunggu dengan waspada, jaga kebersihan, jaga makan, ya tentunya makanan-makanan yang bergizi, yang menguatkan tubuh kita, dan juga
menjaga supaya Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sampai terpengaruh, terpapar. Sebab yang namanya keadaan ini bisa saja terjadi. Kita bersyukur bahwa kita tinggal di daerah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita sepertinya tidak terlalu berisiko dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang ada di provinsi yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak saya perpanjangkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan kiranya ada 5 poin yang patut menjadi perhatian bagi kita, yaitu Tuhan menempatkan hati sebagai salah satu bagian organ yang amat penting dalam kehidupan kita bersama. Yang kedua, karena dosa maka fungsi hati menjadi trouble atau tidak beraturan. 2 poin di atas kita mengetahui hati dan mulut atau lidah bertautan satu sama lain. Poin yang keempat, menjaga hati agar tetap kondusif, agar hubungan kita dengan Tuhan dan sesama tetap baik. Segala bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama harus diwujudkan dengan motivasi mengasihi. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami dapat bertemu walaupun tidak seperti yang kami harapkan, muka dengan muka, tetapi hati tetap bertaut memberikan respon kepada kehadiran Tuhan. Sekaligus pemeliharaannya dinyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Ajarkan kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu mengatakan ucapkan syukur di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi kamu sekalian. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu sidang jemaat GBI Kupang Lor, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, biarlah kasih setia daripada Tuhan akan tetap menjaga, melindungi, menjauhkan daripada wabah yang sedang diupayakan untuk bisa sirna. Kami bersyukur kepadamu atas perlindungan daripada Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, berdoa untuk para menteri, berdoa untuk para dokter yang menangani bidang pelayanan untuk kesehatan. Berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sekarang saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan kita sesama anggota, dan di dalam kita bergereja. Kiranya kasih daripada Kristus tetap mewarnai bentuk pelayanan yang kita lakukan. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, maka Dia juga akan tetap menguatkan, mengokohkan, dan menggenapi janjinya bagi kita yang percaya sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.